Hari ini kita akan melanjutkan dari misi ekonom Jembatan Tenchi. Kita akan membahas bagian Akatsuki dari bab 311, yang sesuai dengan episode 72 hingga 88 anime. Asuma mengunjungi makam ayahnya, Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi. Ia mengingat percakapan dan perdebatan mereka tentang siapakah Raja Desa Konoha dan Negeri Api. Kini Asuma akhirnya menyadari siapa raja yang sesungguhnya dan siapa yang perlu dilindungi saat ia menyalakan rokok. Anggota tim 13 menghela nafas dan Naruto sedang pulih di rumah sakit, serta terdapat beberapa momen komedi. Kakashi datang mengunjungi mereka, namun segera dijemput Asuma. Mereka berbincang tentang betapa pesatnya perkembangan generasi baru, dan kemudian Kurenai bergabung dengan mereka. Dari percakapan tersebut, kita mengetahui tentang hubungan asmara antara Asuma dan Kurenai. Di tempat lain, Jinchuriki ekor kedua Yugito Nii diserang oleh dua anggota Akatsuki. Yugito kemudian memasuki bentuk ekor binatang dan menggunakan serangan gaya Korea untuk menyerang Hidan. Pertempuran semakin sengit dan beberapa saat kemudian, Hidan menggunakan teknik rahasianya untuk menusuk dirinya sendiri dan melukai Yugito dengan tombaknya. Yugito akhirnya pingsan dan ditangkap. Zetsu muncul tiba-tiba dan mengambil Jinchuriki yang telah ditangkap. Dari percakapan mereka, kita mengetahui bahwa Hidan adalah penganut agama Jashin, dan pasangannya Kakuzu menyukai uang serta bertanggung jawab atas keuangan Akatsuki. Pasangan ini dikirim untuk mencari target selanjutnya di Negeri Api. Sementara itu, Naruto akhirnya pulih dan keluar dari rumah sakit. Ia segera bergabung dengan Kakashi dan Yamato untuk memulai latihan selanjutnya. Naruto telah lulus tahap pertama dengan mengendalikan cakra, dan sekarang ia harus menggunakan cakra Futan untuk membelah aliran air. Naruto mengingat ajaran Asuma dan mulai berlatih. Anggota Akatsuki memasuki Negeri Api dan melewati kuil api. Mereka segera bertemu dengan seorang biksu ninja bernama Chiriku. Pertempuran pecah di antara mereka. Biksu tersebut menggunakan kemampuan unik yang disebut Sensuku nomor J, sebuah cakra unik yang menyerang dengan bantuan doa Buddha. Mereka berhasil membunuh hampir semua biksu. Di kuil, seorang biksu ninja bernama Satoru berhasil melarikan diri dan melaporkan pembantaian tersebut ke desa Konoha. Kakuzu berencana menggunakan kepala Chiriku untuk mendapatkan hadiah uang sebesar 30 juta ryo. Setelah mendengar laporan dari Satoru, Hokage kelima memutuskan untuk membentuk Nijustai, sebuah pasukan khusus yang terdiri dari 24 orang dengan tugas untuk menemukan dan menghancurkan pasangan Akatsuki yang menyerang. Asuma dan Shikamaru bersama Izumo dan Kotetsu membentuk salah satu timnya. Asuma terkejut mengetahui bahwa Chiriku telah terbunuh, dan ia mulai mengingat masa lalunya sebagai salah satu dari 12 pembela ninja yang bertugas melindungi Kai Dai Negeri Api. Pada malam harinya, Sakura sendirian di rumah dan melihat foto tim 7. Ia menyadari bahwa banyak hal telah berubah sejak ERC ujian Chunin. Sementara itu, Naruto mengamati bintang jatuh di langit malam, dan kenangan tentang anggota tim 13 muncul kembali. Ia termotivasi untuk terus berlatih meskipun merasa lelah. Usahanya tidak sia-sia, karena keesokan paginya ia berhasil membelah aliran. Air terjun menjadi 2 dengan serangan Futon, mengejutkan Yamato dengan tingkat kemajuan yang luar biasa. Saatnya melanjutkan ke tahap berikutnya. Tim Asuma tiba di kuil api dan mendapatkan informasi dari seorang biksu tua bernama Bansai tentang situasi yang terjadi. Ia menduga bahwa pasangan Akatsuki mungkin sedang menuju lokasi penebusan hadiah uang sebesar 30 juta ryo atas kepala Chiriku. Oleh karena itu, tim bergerak menuju lokasi target. Sementara itu, terdapat momen komedi ketika Sai mencoba makanan obat penyembuh yang dibuat Sakura, namun tidak dapat dimakan. Setelah itu, Kakashi menunjukkan rasengan kepada Naruto selama pelatihan dan menjelaskan bahwa Jiraiya serta Hokage keempat dapat menggunakannya. Oleh karena itu, Naruto perlu menambahkan elemen futon khasnya sendiri untuk membuat rasengan yang unik miliknya.
Naruto terkejut mengetahui bahwa Kakashi dapat menggunakannya. Dia memang dijuluki ninja penyalin, bukan tanpa alasan. Kakashi menjelaskan bahwa Rasengan adalah teknik yang sempurna dalam hal transformasi bentuk cakra. Ia menjelaskan kepada Naruto bahwa ketika ia menggabungkan cakra Futon dengan Rasengan, bentuk dan kerusakan yang dihasilkan akan berubah drastis, mirip dengan cara Sasuke menggunakan transformasi bentuk untuk menggunakannya Chidori. Kakashi kemudian menyatakan bahwa ini adalah tugas yang sangat sulit, bahkan Hokage keempat tidak dapat menggabungkan transformasi bentuk cakra dengan Rasengan menggunakan sifat cakra khasnya sendiri. Oleh karena itu, Rasengan pada dasarnya adalah produk yang belum selesai. Naruto memulai tahap pelatihan berikutnya. Ia mencoba menggunakan Cage Bunshin untuk menggabungkan cakra Futon dengan Rasengan, namun tidak dapat menyeimbangkan keduanya, yang mengakibatkan Rasengan meledak dan menerjang mereka. Ia tidak menyerah dan terus berlatih. Kemudian, beberapa klona bayangan Naruto mulai memasuki bentuk ekor ketiga yang segera disegel. Sementara itu, pasangan Akatsuki akhirnya tiba di tempat penebusan hadiah dan mengambil uang 30 juta ryo. Ketika Kakuzu berbalik, ia menyadari bahwa ada ninja Konoha di belakangnya. Pasangan Izumo dan Kotetsu mencoba menusuk Hidan dari kedua sisi. Hidan kemudian mengejutkan semua orang dengan menyatakan bahwa ia tidak dapat mati dan pasangannya menyerang Shikamaru. Ninja Konoha berhasil menghindari. Namun Hidan pun bebas. Asuma menyerang Hidan sambil memerintahkan Shikamaru untuk mendukungnya. Asuma meluncurkan serangan dengan pisau yang diberi cakra, sementara Shikamaru membantu dengan teknik bayangan. Penganut agama Jashin memutuskan untuk menghilangkan gangguan terlebih dahulu dan menyerang tim pendukung. Namun Asuma menghalangi serangan tersebut dengan menggunakan teknik khusus Chiriku. Hidan berhasil memotong targetnya, namun semuanya berubah ketika ia mencucurkan darah target untuk memasuki mode Jashin. Untuk mencegah Hidan menusuk jantungnya, Shikamaru menggunakan semua informasi yang ada. Untuk mengetahui kemampuan Hidan, ia menghubungkan tubuhnya dengan target melalui darah, dan hal ini hanya bekerja di dalam diagram ritual khusus Jashin. Shikamaru menggunakan bayangannya untuk memaksa Hidan keluar dari lingkaran ritual. Asuma memanfaatkan kesempatan ini untuk memenggal kepala Hidan dengan pisau yang diberi cakra. Kakuzu kemudian tertawa dan menyatakan bahwa klaim ketidakmampuan mati Hidan memang benar, karena ia masih hidup meskipun kepalanya terpisah dari tubuhnya. Pasangan ninja Konoha mencoba menyerang Kakuzu dengan kombinasi serangan, namun pemburu hadiah tersebut masih berhasil menghindarinya. Ia kemudian menunjukkan bahwa kemampuannya jauh lebih tinggi dan akhirnya menyekat napas mereka dengan tangannya. Sementara itu, Asuma mencoba menyerang Hidan lagi, namun pengguna teknik benang tersebut berhasil menghindari. Hidan kemudian kembali ke lingkaran ritual dan menusuk dirinya sendiri dengan tombaknya, yang menyebabkan kerusakan pada Asuma. Meskipun Shikamaru berusaha sekuat mungkin, ia tidak dapat menghentikan penganut Jashin dari menusuk jantungnya sendiri dan mengorbankan nyawa. Asuma. Shikamaru membawa Asuma ke tempat yang lebih aman sementara anggota tim lainnya bertempur melawan penyerang. Hidan segera menerima pesan dari pemimpin yang menyuruh mereka kembali setelah berhasil mengekstrak cakra ekor binatang kedua. Mereka kemudian pergi dan menyatakan bahwa akan kembali segera. Di atas atap, meskipun telah diberikan cakra penyembuhan sebanyak mungkin pada luka Asuma, kematiannya tidak dapat dihindari. Mengetahui bahwa ini adalah saat-saat terakhirnya, ia menggunakan sisa energinya untuk memberikan pidato perpisahan kepada tim 13. Ia mengatakan kepada Aino bahwa ia adalah orang yang penuh kasih dan jangan kalah dengan saingannya Sakura. Ia kemudian memberitahu Choji bahwa ia memiliki hati yang penuh perhatian dan merupakan salah satu ninja dengan kekuatan fisik terkuat di Konoha. Terakhir, ia menjelaskan kepada Shikamaru tentang siapa sang Raja Konoha yang harus dilindungi dengan nyawanya. Hujan mulai turun saat tim 13 mengenang kenangan dengan guru kesayangan mereka. Kita kembali mengetahui bahwa diperlukan waktu 3 hari bagi Regu Akatsuki untuk mengekstrak cakra ekor binatang kedua secara penuh.
Dan tujuan organisasi tersebut akhirnya terungkap. Rencana awal mereka adalah menciptakan lebih banyak peperangan di dunia sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tim peneliti memberitahu Tsunade tentang kematian Asuma, dan Shikamaru memutuskan untuk memberitakan berita buruk tersebut kepada Kurenai secara langsung. Sementara itu, Naruto masih kesulitan menggabungkan cakra futon saat membuat bentuk cakra yang sempurna dengan klona bayangan. Perjuangannya terus berlanjut, dan beberapa klona bayangannya mulai memasuki bentuk ekor ketiga yang membutuhkan Kapten Yamato untuk menyegelnya. Ia tidak menyerah dan terus berlatih. Kemudian, ia mendapatkan inspirasi dari Kakashi dan membuat dua klona bayangan bukan satu, di mana satu fokus untuk membuat Rasengan, dan yang lain fokus untuk menggabungkan cakra futon. Kabar baik tentang kemajuan pelatihan tidak bertahan lama, karena Kapten Yamato memberitahukan berita menyedihkan tentang kematian Asuma. Sebuah pemakaman diadakan untuk Asuma, dan banyak ninja Konoha menghadiri serta berduka atas wafatnya. Shikamaru tidak menghadiri karena ingin menyendiri. Ia menghabiskan beberapa hari berikutnya hanya berpikir tentang bagaimana ia seharusnya bisa melakukan lebih baik untuk menyelamatkan Asuma. Ayahnya, Shikaku, melihat hal ini dan mengajaknya bermain shogi. Kata-katanya memicu emosi Shikamaru dan membuatnya melepaskan semua perasaan terpendam di dalam dirinya. Kemudian ia mulai menangis tak terkendali. Setelah itu, Shikamaru menyusun diri dan merencanakan strategi untuk membalaskan dendam Asuma. Dengan pikiran yang tenang, tim 13 siap untuk berangkat. Namun Kakashi menghalangi mereka dan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin serta panduan tim 13. Shikamaru memberitahu Naruto dan Kapten Yamato tentang rencana tim 13. Shikamaru memberitahu Kakashi tentang informasi mengenai pasangan Akatsuki. Kemudian Aino menggunakan teknik Shintensin nomor jutsu untuk mengendalikan seekor burung dan menggunakannya untuk mencari lokasi target. Pembalasan dendam tim 13 dimulai dengan serangan kejutan Kagemane nomor jutsu milik Shikamaru. Shikamaru mengejutkan mereka dengan menggunakan pisau Asuma dan mengikat gerakan mereka. Shikamaru terus menjalankan rencana yang telah direncanakan dengan cermat, namun pengguna teknik benang berhasil memutuskan lengannya untuk melepaskan pisau Asuma. Namun hal ini masih berada dalam perhitungan Shikamaru, karena Choji segera menyerang Kakuzu. Kembali ke pelatihan, Kapten Yamato terkesan dengan kekuatan dan daya hancur teknik baru Naruto. Ia kemudian menjelaskan sistem elemen cakra, di mana setiap jenis elemen memiliki hubungan saling dominan atau tunduk. Misalnya, pembuangan api milik Sasuke dominan terhadap pembuangan angin, namun pembuangan petir tunduk terhadap pembuangan angin. Naruto senang mengetahui bahwa elemen anginnya dapat memperkuat elemen api Sasuke. Ia kemudian melanjutkan pelatihan dengan waktu yang semakin terbatas. Kembali ke pertempuran, Kakuzu menggunakan pembuangan tanah untuk menghadapi serangan Choji. Ninja penyalin Kakashi memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan Raikiri untuk menusuk jantung targetnya. Namun mengejutkan semua orang, Kakuzu selamat dan menendang Kakashi menjauh. Ia kemudian mengungkapkan identitas sebenarnya. Ia melepaskan 4 topeng, masing-masing dengan elemen cakra yang berbeda dan memiliki jantung sendiri. Namun topeng air telah menyusut, menunjukkan bahwa serangan Kakashi telah memberikan kerusakan. Shikamaru telah mencapai batas kemampuannya, dan Hidan pun bebas. Hidan kemudian menyerang Kakashi, dan Kakuzu mendukung pasangannya dengan serangan pembuangan angin dari topeng anginnya. Pengguna teknik benang memerintahkan topeng petir untuk menggunakan serangan petir terhadap tim. Ninja Konoha berhasil menghadapi serangan tersebut. Shikamaru kemudian menjelaskan bahwa untuk mengalahkan Kakuzu, mereka perlu menghancurkan keempat jantungnya. Pertempuran antara tim 13 dan pasangan Akatsuki terus berlanjut. Mereka berhasil mendapatkan keunggulan sementara, dan Shikamaru memaksa Hidan untuk masuk ke dalam hutan bersama dia. Ia segera menyerang dan mendapatkan darah Shikamaru untuk memasuki mode Jashin. Kakuzu bergabung dengan Hidan dan menusuk jantungnya sendiri dengan senjatanya, yang menyebabkan Shikamaru jatuh ke lantai. Hidan mendekatinya untuk memastikan kematiannya, namun segera dikalahkan dengan serangan pisau milik Shikamaru.
Hidan terkejut mengetahui bahwa Shikamaru telah menggunakan darah Kakuzu yang diperoleh Kakashi dari serangan Raikiri sebelumnya. Kakuzu jatuh ke tanah saat efek ritual Jashin mulai bekerja. Sisa topeng menyerang ninja Konoha, dan topeng petir memberikan jantung cadangan kepada tuannya sehingga Kakuzu dapat hidup kembali. Ia kemudian bergabung dengan sisa topeng dan mengaktifkan kombinasi serangan api dan angin terkuatnya untuk membakar target. Nyala api yang kuat tersebut dinetralkan oleh kombinasi teknik Naruto dan Yamato. Tim 7 tiba di medan perang. Kakashi memerintahkan Sakura dan Sai untuk membantu Shikamaru kembali ke dalam hutan. Shikamaru berhasil mengalahkan serangan Hidan dengan teknik Kage Shibari nomor jutsu. Ia menggali lubang dalam dan penganut Jashin terkejut melihat keadaan Shikamaru. Shikamaru mengatakan bahwa meskipun Hidan mungkin tidak dapat mati, lokasi ini hanya diketahui oleh klan dan keluarga Shikamaru. Ia menyatakan bahwa Hidan telah mengubur dirinya sendiri pada saat ia membunuh Asuma. Shikamaru menyalakan korek api milik Asuma dan mengubur Hidan. Sementara itu, Kakashi memberitahu Naruto dan Yamato tentang kemampuan Kakuzu. Naruto menggunakan rasengan untuk menyerang Kakuzu, namun gagal. Ia ingin membuktikan kemampuannya dan melampaui Hokage keempat. Naruto akhirnya berhasil membentuk teknik Futon, Rasen Shuriken yang berperingkat S. Ia berhasil meluncurkan serangan terhadap targetnya, namun teknik yang baru terbentuk tidak cukup bertahan lama untuk mengenai Kakuzu, yang mengakibatkan Naruto ditangkap. Namun dengan bantuan Kakashi dan Yamato, Naruto mendapatkan kesempatan lagi untuk melawan Kakuzu sendirian, karena ia ingin melampaui Hokage keempat. Kakuzu menggunakan waktu persiapan yang lama untuk menyerang Naruto, namun mengejutkannya karena itu hanya umpan. Dan Naruto yang sebenarnya dengan dua klona bayangan telah membentuk Rasen Shuriken di atasnya dan meluncurkan serangan baru. Kakuzu tidak punya cara untuk menghindarinya kecuali dengan menggunakan serangan Shuriken besar. Ninja Konoha berhasil mengalahkan pasangan Akatsuki. Kakashi terkesan dengan kekuatan Rasen Shuriken dan bahwa Naruto telah mencapai hal yang tidak dapat dilakukan Hokage keempat, menggabungkan sifat cakra khasnya dengan rasengan. Ia kemudian mengetahui bahwa teknik baru ini sangat memberatkan tubuh Naruto, sehingga Naruto sekarang perlu beristirahat untuk pulih. Shikamaru berhenti di makam Asuma dan meletakkan korek api miliknya di sana. Kurenai segera muncul dan Shikamaru bertekad untuk menjadi panutan terbaik bagi anak yang akan lahir mereka, sama seperti Azuma yang menjadi panutan baginya. Dalam percakapan dengan ayahnya, kita mengetahui bahwa Raja Konoha adalah generasi muda ninja yang akan mewarisi pandangan api. Ini menandai akhir bagian ketiga dari seri Naruto Shippuden. Ini adalah bagian yang sangat baik, dan bagi saya inilah saat Shippuden mulai meningkatkan kecepatannya dan menjadi sangat menarik. Teknik baru Naruto, yaitu Rasen Shuriken, sungguh mengagumkan, dan selamat jalan Asuma. Namun Shikamaru adalah karakter terbaik dalam bagian ini. Saya sungguh kagum dengan bagaimana ia bisa bangkit kembali setelah mengalami kekalahan besar pada awalnya. Ia telah mengalahkan salah satu karakter dengan kemampuan paling kuat dalam serial ini sendirian, sekaligus menghancurkan salah satu jantung Kakuzu dan menyelamatkan Kakashi di jalan. Ini adalah salah satu prestasi paling mengesankan dalam serial ini, bahkan lebih baik daripada Rasen Shuriken Naruto. Namun semoga kita bertemu lagi segera. Jaga diri Anda dan tetap sehat. Sampai jumpa, damai sejahtera.